Halo guys, selamat datang di channel saya, Like BT, dan kali ini gua akan nggak bermain sih, tapi gua akan eh membahas tentang bagaimana cara main BRM 5 untuk pemula. Jadi pembahasan sini saya akan membahas satu persatu dulu ya. Jadi di sini saya akan membahas ada tiga bagian. Pertama bagian untuk loadout, kedua untuk cara bermain, dan selesai misinya. Terus ketiga, lore. Nah, jadi saya akan membahas bagian pertama yaitu adalah lootout. Jadi saya udah pernah main game dari sini dan gua akan jelasin cara mainnya. Cara mengatur dengan lootout apa namanya di BRM 5. Pertama, untuk mengganti pakaian untuk pemula, pertama pencet yang ada titik bagian sini. Ya, personal equipment, chat. Nah, situ sini ada banyak bagian sih, tapi saya akan bagian ke headgear dulu alias kepala. Untuk kepala itu eh apa namanya? ACS alias Advanced Combat Helmet. Kalau ya helm maksudnya. Jadi ini untuk helm pemula gitu yang dipakai untuk apa ya? Untuk Rusia kayak gitu. Jadi untuk pemula pencet yang bagian night vision ke situ. Kalau apa ya? Untuk pemula kalau nggak salah sih saya beli ini aja deh. Ini gratis, tapi kalau ini kasih enggak. Jadi kalian pilih yang front bracket yang warna hijau ini. Bukan hijau sih. Namanya sand ya, sand. Pas itu pencet ini lagi. Nah, untuk pemula pencet yang warna hitam bagian hitam ini. Pas itu visual augment system. Lalu bagi apa namanya? Pencet bagian ini. Nah, jadi ini adalah night vision. Tapi night vision ini minusnya adalah eh penglihatannya cuma satu doang karena itu di apa namanya? Di tahunnya itu night vision itu bikin di tahun 1980 alias masih pengembangan. Oke. Nah, ini untuk tambahan-tambahan aja sih. Tapi saya akan kasih tahu yang bagian pemulanya. Untuk bagian pemula, bagian badan pertama backpack, lalu cari yang murah. Tapi saya udah beli semuanya sih. Tapi kalau nggak salah saya lihat di Wikipedia ini deh katanya. Kalau nggak ini ya medium 3-day patrol backpack harus Adler kayaknya. Nah di sini lo bisa ganti skin kayak Black, Coyote 498, EM Summer, dan Ranger Green. Tapi untuk pemula kayak sih nggak jangan beli yang skin sih katanya. Mending beli yang olive saja. Oke. Kalau mau back pencet back bagian sini. Lalu untuk bagian baju itu ke sini aja deh. Yang Naya, yang BDU pagi bagian sini ya karena ya developer udah sediain sih dari awalnya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Oke, ini bagian personal equipment selesai. Selanjutnya bagian senjataan. Oke, kembali lagi ke bagian senjata alias senjata utama. Jadi maaf, untuk pemula ini saya rekomendasi bagian dikit saya apa ya dikit aja bagian apa namanya scope yang bagian atas ini alias tab code movement aksesoris. Untuk pemula ini AR15 scope karena developer udah di apa ya developer udah ditambahin untuk pemulanya biar scope scope-nya itu bisa lihat dari jauh. Tapi apa ya minusnya itu nggak bisa ya tidak bisa zoom out dan zoom in. Jadi ini apa ya ada scope-nya itu menengah. Oke. Sekarang ke bagian muzzle. Ya, muzzle-nya apa ya? Kayak sih beli ini deh. Nah, ya, beli yang M4 QD. Oh ya, sekalian saya udah kasih tahu juga kalau bagian kanan kanan ini oh, maaf.
Bagian kanan ini apa ya, untuk performance alias kasih tahu gitu kayak senjatanya ini kelemahannya apa gitu, sama kelebihannya apa. Nah, bagian sini nih, handle all operation. Balistiknya itu kayak ukuran ukuran senjata, maksimum range, sama kaliber amunisi. Nah, di bagian sini. Tapi apa ya? Saya udah pernah main pakai M16 sebelumnya, tapi M16 yang versi yang pakai muzzle ini kemungkinan kayak sih bayar deh, sama harus level up. Jadi kalian harus main lama deh kayaknya. Deh, situ aja ini bagian untuk bagian senjata selesai ya. Oke, ini untuk bagian loadoutnya sedikit lagi mau selesai. Jadi saya akan jelasin tahap yaitu secondary weapon system sama melee weapon system. Oke, yang untuk secondary alias senjata utama lagi senjata cadangan, kalian bisa apa ya? Bisa modif gitu. Tapi untuk M9 ini bisanya cuman apa ya? Modif ini doang. Alias modif bagian peluru aja sih. Ya sih, tapi tapi saya rekomendasi senjatanya kalian nabung mending ini aja deh. G17 Gen 3. Asal sih kalau kalian mau modif kayak gimana. Soalnya bagian pistol itu saya agak apa ya? Eh kurang gitu, kurang paham. Tapi selanjutnya ke melee. Untuk melee ini kasih rekomendasi ini aja deh. M9 Bayonet karena lumayan untuk step dari belakang sama sama apa lagi tuh lah untuk steal. Oke, untuk bagian loadout selesai juga dan saatnya bagian ke apa ya, cara bermainnya. Untuk bagian bermainnya, tapi kalau kalian nggak tahu cara mainnya itu pertama pencet ke custom game, lalu habis ke custom game, di custom game ini bisa kalian apa ya, membuat server gitu. Kalian kalau mau bersama teman, ajakin dari return dulu, terus dari teman bagian sini nih yang warna hijau. Hijau itu artinya ada yang main, ada yang lagi di lobby. Jadi lu bisa invite. Tapi invite-nya itu bagian sini. Kalau biru itu artinya temannya yang lagi online, tapi eh game lain. Oke, lanjut. Di situ kalau kalian mau eh mencari server lain atau nggak dari teman ya, kalian bisa join server di kode. Tapi kodenya itu harus apa ya? Susah juga sih dijelasinnya. Jadi kalian kalau mau main sama temen itu harus punya kayak voice call lah gitu. Nah, sekarang ke bagian map. Kayak sih map ini saya kurang tahu sih. Tapi kayak sini deh. Untuk blacklist, whitelist itu ini map terus ini, Pak. Ini waktu sini apa ya? Kalau ada teman yang lagi main kayaknya. Kalau yang udah masuk gitu, alias member-member. Nah, kalau ini host alias eh apa ya? Kayak admin lah gitu. Terus ini server admin saya nggak tahu juga, blacklist saya kurang tahu. Jadi bagian blacklist sama server admin apa ya kurang tahu. Cuman taunya whitelist sama current map. Nah, current map ini saya oh iya. Saya ini udah otomatis ke OW Ronogard alias ini tujuan kita itu untuk ke Ronogard. Ya, you know lah kita. Tapi itu saja. Belum sih. Ini untuk enable dan disabling. Jadi enable dan disabling itu maksudnya kalian bisa apa ya, main tapi sendirian gitu. Kalau kalian sama temen ya udah. Ini untuk add user whitelist. Ini kalau kalian mau cepet kalau kalian mau servernya yang terlebih dahulu gitu, yang dari dulu gitu, yang udah apa-apa lah gitu. Kalian bisa renew 30 days. Tapi ini untuk premium kayaknya. Oke sih, premium. Tapi ya udah nggak apa-apa. Dan kita akan apa? Launch. Oke, sekarang saya udah di tempat kayaknya untuk custom game saya nggak bisa deh. Soalnya saya udah disconnect ketiga kalinya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Ini untuk bagian cara bangunnya. Jadi
Jadi kalau kalian baru main, pertama pencet bagian untuk deploy here. Nah, ini untuk base utamanya namanya FOB ya. Deploy here ya pencet. Nah, di sini, aduh ya Allah. Ini kebiasaan sih di BRM 5. Oke, maaf, ada yang salah. Maaf, coba kaca. Oke, sekarang saya udah ada di tempat untuk apa ya? Base campnya, ya, base campnya FOB di BRM 5. Jadi pertama untuk senjata ya kalian bisa pencet 1, 2, dan 3. Satu untuk senjata utama, bisa scroll dari luar dari terus dalam. Untuk pencet 2 itu M9, bayonet untuk pencet 3. Tapi kalau di game ini untuk joystick bisa juga, tapi nanti saya akan bahas nanti aja itu. Soalnya ini untuk PC atau enggak laptop. HP kayaknya bisa aja sih. Oke. Untuk kalau kalian mau nge-scope, pencet pencet apa ya? Bukan pencet sih. Tahan bagian mouse kanan. Untuk kalau kalian punya scope 2, pencet tahan tahan mouse 2 sama pencet V. Nah, ini biar scope 2 dari ini untuk jauh, ini untuk dekat. Tapi kalau kalian mau ke scope pertama, pencet T lagi. Q dan E untuk nengok kanan dan kiri. Q itu untuk kiri dan E itu ke kanan. Untuk crouch pencet C. Tapi kalau kalian mau nunduk, pencet X. Untuk berdiri kembali, pencet X lagi. Kalau sprint atau nggak lari, W sama shift. Lalu untuk center kalau kalian punya, lihat ya. Tapi asalkan centernya itu ada di modifan kalian. Kalau ke sini aja deh, segini saja. Tapi kalau ada yang kurang, ya tolong bahas ya. Sedikit lagi deh pokoknya. Oke. Sekarang bagian untuk nembak. Untuk nembak, posisikan yang kalian mau nembak. Misalnya ini. Terus itu pencet mouse kiri. Nah, gitu dong. Untuk M9 sama aja, cuman beda. Bayonet ya gitu dong. Nah, gitu dong ya. Kalau ada yang kurang, tolong kasih kasih tahu saya. Oh ya, satu lagi. Kalau untuk night vision, kalian bisa bisa dua tahap. Pertama, tahan tab sama apa ya? Kurang. Tahan tab, pencet karakter, helm, terus itu pencet bagian night vision. Ini untuk close fokusnya. Nah, ini untuk night vision nih. Kalau kalian mau lebih cepat, pencet N. Nah, terus itu satu lagi, medical. Medical ini asalkan kalau kalian punya apa ya, borong medkit sama borong eh bandage dan dressing. Tahan tab, medical, terus kalian bisa deh bawa dressing sama bandage. Tapi yang rekomendasi itu dressing sama bandage. Itu saja. Kalau yang kurang mohon maaf. Jadi tolong kasih tahu ke saya. Saatnya ke bagian 2 selesai dan bagian 3 yaitu adalah lore alias sejarah dari game ya. Oke, saatnya saya akan ceritakan tentang game BRM 5 ini. Jadi, di tahun kemungkinan 2000-an gitu, kemungkinan di tempat Ronogar, ya itu Ronogar itu ada di pulau aslinya, itu bagian Rusia, Rusia apa namanya, bagian timur atau barat, sih di timur deh. Nah, tiba-tiba di tempat tempat kota Ronogar, itu apa ya, bukan kota sih, tapi Pulau Ronogar itu dulunya itu apa ya, tempat tempat desa yang bagus, makmur gitu, dan kok ada kota juga kalau nggak salah. Tapi tiba-tiba ada satu penduduk gitu yang mau Ronogar ini biar jadi di negara lagi. Bukan 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 negara lagi sih, jadi negara gitu. Nah, terus jadi demo tuh. Nah, di tempat FOB itu ada banyak tentara Rusia gitu. Tapi terus tentara Rusianya itu apa ya? Gagal gitu. Dan jadinya
tentara Rusianya langsung pergi ke tempat PBB alias tempat Amerika lah gitu. Terus kasih tahu ke semuanya lah yang penghakiman kayaknya, penghakiman negara kayaknya, dan penghakiman pemerintah PBB lah gitu. Terus ini gamenya dimulai. Kayak gitu doang singkatnya gamenya. Singkat dari cerita gamenya. Tapi ada kekurangan juga sih. Ada fun fact-nya juga. Jadi di Ronogar ini ada s- dua tipe tentara. PD PDU atau nggak PDO kayaknya, nggak tahu sih. PDU kayaknya sama RLF. Nah, keduanya ini beda. Pertama, yang PDU itu dulunya itu tentara Rusia, cuman tiba-tiba jadi demo gitu. Tapi mereka itu sangatlah kuat, teknologinya bagus, sama eh sama senjatanya itu udah dilengkapi juga dengan modif. Sama ada night vision juga kalau nggak salah. Cuman agak mahal katanya. Tapi minusnya itu diproduksinya agak mahal. Sama populasinya itu di PDO itu agak sedikit. Jadi kalau kalian mau cari tentara yang PDO gitu, itu bagian utara sama timur. Nah, sekarang ke RLF alias tentara yang lemah. Jadi dulu 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 itu mereka itu adalah penduduk penduduk desa, bukan penduduk Ronogar gitu. Itu yang sebelum demokrasi Ronogar jadi negara negara. Tapi mereka itu apa ya? Ada produksinya itu bagus, murah, tapi minusnya lemah. Tapi mereka itu udah kerjasama dengan PDU, jadi hati-hati aja sih sama PDU ya. Ya itu aja kalau kalau ada yang kurang kasih tahu ke saya ya. Atau kalian bisa komen, jangan lupa like, comment, subscribe. Itu aja. Bye bye.